Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini sedikit mengulas tentang Undang-Undang Kesultanan Banten. Jadi Undang-Undang Kesultanan Banten itu terbit di era masa Sultan Haji Sultan Abdul Qahar. Itu ada 205 pasal. Nah, Sultan ada 250 pasal. Jadi dari mulai tentang urusan ke pemerintahan sampai ke hal-hal yang baik kriminal maupun perdata itu masuk dalam satu konsep undang-undang kesultanan itu. Nah, undang-undang itu salah satunya di pasal pertama ini mengatur tentang pejabat tinggi negara, pejabat ketinggi kesultanan. Salah satu pasalnya saya bacakan. Manuskrip aslinya beraksara Arab berbahasa Jawa. Jadi pasal pertama, lansing sape atau tukaran ing paseban Pangeran Dipaningrat lan atau tukaran ing paseban Kiai Fakih Najmuddin kapidana sejenenge kali yuta. Jadi ini ada dua lembaga negara di Kesultanan Banten, Dipaningrat dan Fakih Najmuddin. Nah, artinya barang siapa yang bertengkar atau berdebat di Paseban itu adalah tempat pertemuan, tempat diskusi, tempat ini di area kota di Pangeran Dipaningrat dan bertengkar di Paseban, dari Kiai Fakih Najmuddin didenda sebesar 2 juta. 2 juta apa ini? 2 juta real. Nah, karena memang dulu mata real yang digunakan adalah mata real. Realnya real Spanyol. Harga konversinya. Nah, artinya di sini melihat bahwa ini dua kalau sekarang mungkin dua kementerian ya, karena di Paningrat itu adalah urusan dalam negeri, sementara Fakih Najmuddin ini urusan tentang hukum. Jadi urusan tentang hukum, keamanan segala macam itu Fakih Najmuddin. Kalau dalam dokumen-dokumen Eropa atau dokumen yang lain dikenal juga istilah dengan al-wajir. Jadi kalau siapapun pejabat tinggi negara di Kesultanan Banten ketika berdebat di publik maka akan terpidana atau akan didenda sebesar 2 juta. Itu sangat besar, denda yang paling besar. 2 juta itu mungkin kalau sekarang 2 miliar atau lebih gitu. Karena yang lain itu ketemunya hanya 50 atau 200 sampai 300 real. Ini 2 juta real. Nah, di Paningrat ini siapa? Jadi ini Mas Dipaningrat itu bukan nama orang, tapi nama lembaga. Jadi nama lembaga di Kesultanan Banten itu Dipaningrat. Jadi lembaga kementerian baik itu kalau sekarang ya ininya itu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri itu ininya Dipaningrat. Yang ngurusin kemasyarakatan segala macam. Kalau yang ngurusin ekonomi, yang ngurusin keuangan itu namanya Mangkubumi. Sementara yang ngurusi keadilan, keamanan segala macam itu Fakih Najmuddin. Ini nama lembaga bukan nama orang.
Maka di undang-undang itu disebut lansing sape atu tukaran ing paseban pangeran Dipaningrat lan tukaran ing paseban Kiai Fakih Najmuddin kapidana sejenenge kali yuta. Barang siapa yang bertengkar di paseban Pangeran Dipaningrat dan bertengkar di paseban Kiai Fakih Najmuddin itu didenda 2 juta kali yuta. Nah, ini di Undang-Undang Kesultanan Banten. Ini ngagetin aja. Itu yang terbit di tahun 1682 di fase masa Sultan Haji. Terima kasih yang sudah gabung. Ini hanya informasi tentang penegakan hukum. Ada undang-undang di Kesultanan Banten tentang yang mengatur tentang para pejabat tinggi negara di Kesultanan Banten saat itu. Nah, apakah sementara kan lembaga yang kita kenal hari ini, sosok tokoh Fakih Najmuddin itu adalah nama orang. Jadi Fakih Najmuddin itu bukan nama orang, tapi lembaga negara yang ngurusi tentang peradilan, pengadilan segala macam. Turunannya nanti sampai ke penghulu, sampai ke ketib, terus marbot. Nah, tugasnya pengadilan itu tempatnya itu di masjid tempatnya. Maka dalam bahasa Serang, musolah itu dulu dikenal dengan istilah langgar. Langgar itu artinya tempat untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan, masalah kenegaraan yang tingkat bawah itu diselesaikannya di langgar. Makanya namanya pelanggaran, yang orang-orang yang melanggar baik aturan hukum negara maupun aturan hukum agama itu diselesaikannya di langgar. Maka di langgar ini dua, ada langgar wadon, ada langgar lanang. Nah, sekarang kan nama langgar kan berubah menjadi nama musola. Sehingga setiap masjid itu pasti ada teras di depannya. Nah, terasnya itu kemudian itu dijadikan sebagai kawasan langgar, tempat persidangan. Nah, langgar-langgar itu tempat persidangan dari mulai kelas yang paling terendah sampai kelas yang paling tertinggi. Itu dari Undang-Undang Kesultanan Banten. Nah, apa aja? Sebenarnya ini menarik di undang-undang ini karena memang hampir semuanya tentang aktivitas kehidupan bernegara di Kesultanan Banten itu diatur sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Hampir semuanya sesuai dengan kaidah hukum Islam. Jadi hampir kurang lebih sekitar 65-70% lah hukum-hukumnya. Yang lainnya itu menggunakan hukum adat sebelumnya. Nah, hukum ini berlaku sampai masa Kesultanan terakhir. Bahkan sampai tahun 1850-an pun masih berlaku. Dan beberapa hukum ini juga masih berlaku di masyarakat adat. Itu yang biasa tentang dunia pertanahan, tentang ini karena menggunakannya hukum Islam yang dari hukum fikih. Cuman ini dijadikan sebagai hukum negara di masa Kesultanan. Terima kasih yang sudah gabung. Ini nah, kemudian ke pasal 2, lansing sape atau tukaran ing paseban para pangeran kapidana sejenenge sayuta 3 keti. Nah, ini agak turun nih nominal dendanya. Jadi barang siapa yang bertengkar, para pangeran semuanya nih, nggak ada artinya yang baik yang punya jabatan atau yang belum, yang bertengkar
atau yang berdebat di muka umum langsung sapu atau tukaran ing paseban para pangeran kapidana sejenenge sayuta tigang keti. Jadi dan barang siapa bertengkar di paseban para pangeran didenda 1.300.000 hitungannya. Tigang keti. Keti itu ribu, makanya saketi. Dibandingkan dengan nama saketi, seketi. Jadi 50.000 saketi. Wah, tapi tingkatan besar ya, ketinya keti tingkatan besar. Kalau ketip itu tingkatan kecil, ribuan kecil. Ini nominal nominal keuangan, nominal ini segala macamnya. Nah, ini yang kalau yang tadi itu atas nama lembaga, pejabat lembaga negara yang berdebat, karena biasanya emang kalau di pasal pertama para yang menangani tentang kependudukan ini kan banyak masalah segala macam. Ketika bertemu dengan yang menangani tentang hukum juga sama ya. Tapi kalau ketika pejabat dua lembaga ini berdebat di muka umum segala macam, maka akan didenda 2 juta. Nah, ini turunannya. Anak buah mungkin sekarang mau tingkat tingkat jabatan terendahnya dari Pangeran Dipaningrat, terus Kiai Fakih Najmuddin, turunannya yang terendahnya itu ketika bertengkar di muka umum maka didenda 1.300.000 atau sayuta tigang keti di dendanya. Ini lumayan cukup besar. Berarti saat itu seperti apa? Kalau dikonversi hari ini ya di atas miliaran sayuta itu. Kalau konversinya konversi emas. Nah, ini uang yang beredar di Banten itu adalah uang real. Realnya standarnya real Spanyol. Real Banten sebenarnya. Cuman menggunakan standar itu real Asia. Yang patokannya itu adalah real Spanyol. Nah, ini itu yang di pasal 2. Nah, di pasal 3, ini agak turun lagi nih dendanya nih. Lansing sape atau tukaran ing paseban para nayaka gede cilik kapidana sejenenge sayuta. Dan barang siapa yang bertengkar di paseban para nayaka, para berpangkat besar atau kecil didenda sebesar 1 juta. Kalau tadi itu yang para pangeran itu sekelas deputi lah, kalau sekarang ya sekelas sekjen atau sekelas apa gitu. Nah, ini sekelas yang turunannya nih. Para nayaka berpangkat tinggi atau berpangkat rendah itu didenda 1 juta ketika yang bertengkar. Ini artinya semuanya itu diatur betul gitu. Tentang berdebat ini di muka umum terbitnya. Jadi boleh bertengkar tapi harus tidak boleh terdengar oleh siapapun. Orang lain tidak boleh tahu. Yang bertengkar hanya berdua aja. Di luar nggak boleh ada yang tahu gitu. Pertengkarannya. Nah, itu yang pasal ke-3. Jadi para nayaka. Nayaka ini para pejabat, kalau sekarang ya mungkin kabid ini itu segala macam lah tingkatnya. Nayaka. Karena ini tidak menyebut kata penggawa. Jadi para nayaka gede cilik kepidana sejenenge 1 juta. Jadi berarti pejabat masih karena sampai pasal 5 itu masih mengatur pejabat tinggi semuanya. Jadi tidak mengatur di kalangan adipati. Adipati itu pemerintahan yang ada di pemerintah daerah kalau sekarang tingkatannya. Ini masih mengatur di pemerintah pusat. Nah, di pasal keempat, kembali lagi panjang ini pasalnya. Lansing sapu atau tukaran ing paseban para Arya.
Nah, ini bukan gede, udah menyebut pangkat kemiliteran. Para Arya gede cili kapidana sejenenge sayuta. Para Arya kang cili ananggung anengang keti jenenge kan jenenge kandaga lante amulung keti jenenge lampit bahe amaning keti jenenge ponggawa kang dadi musuh gede cile angenem keti jenenge lurah dalem jenenge bebekel dalem lan priyayi jaba lan lurah jaba ang limang keti jenenge kaliwon dalem lan pambekel jaba amatang keti jenenge panglaku dalem kaya pangangsu damar dalem patakik anelung keti lan kaya mengkono parakaken paliwara. Ini sudah mangkup ke golongan-golongan yang disebut, artinya golongan-golongan kepangkatan ya. Golongan-golongan kepangkatan. Ini artinya barang siapa bertengkar di Paseban, para Arya berpangkat lebih tinggi atau lebih rendah akan dihukum sebesar 1 juta. Mana tadi? Akan dihukum akan dihukum 1 juta. Para Arya gede cilik ya 1 juta. Para Arya berpangkat rendah sebesar 900.000. Pembawa berkas sebesar 800.000. Ini pembawa berkas dong. Nah, pembawa catatan itu 700.000. Penggawa yang melawan pangkat tinggi atau lebih rendah masing-masing sebesar 600.000. Seorang lurah dalem atau lurah jaba sebesar 500.000 atau kliwon dalem bekel jaba sebesar 400.000. Petugas dalam istana seperti juru lampu, pemegang kerajaan sebesar 300.000. Dan seperti itu yang terdekatnya para bawahannya. Jadi sampai segitunya diatur. Cuma kalau sekarang yang nyalain lampu ya, yang tentang Padamaran, yang tugasnya nyalain lampu, tugasnya angangsu, mengambil air untuk kesultanan yang ada di di wilayah benteng kota itu didenda sampai tingkat yang lebih rendah ya. Nah itu di Undang-Undang Kesultanan Banten itu di pasal 4. Nah di pasal 5 ini karena 1 sampai 5 itu masih berbicara tentang hukum yang ada di lingkungan istana atau dikenal dengan istilah wong jero. Dan lamun ane wong angungsi ing wong jero kuta iku abdine wong cilik iku ora pinundut dening dalem angin ora kena den jaluk dening kang aduwe tinetepaken dening Kanjeng Sultan Haji maring kang kaungsian tetapi ora den milikaken ing iya lamun arep kang kangungsen iku anebusi ingkang aduwe milik tebusane separoning rega wahana kang separo rega iku maring kang aduwe milik lan mengkono maning wong kang anebusi wahana separone utange iku maring kang api hutang. Nah artinya jika seseorang melarikan diri dari wong jero kota dan orang adalah budak dari uang cili tidak dapat diambil oleh pemilik tetapi tidak diklaim oleh pemilik dan tidak boleh diambil dan juga tidak boleh diklaim.
Jadi ketika ada budak, kalau sekarang karyawan lah yang melarikan diri dari dari bosnya, baik dari dalam kota ataupun di luar, baik di dalam keraton ataupun di luar keraton, maka tidak boleh ambil dan juga tidak boleh diklaim. Hal ini diputuskan oleh Yang Mulia Sultan Haji orang dengan siapa yang mengungsi. Namun wong jero tidak memiliki baik. Wong jero tidak memiliki baik. Jika dia ingin membeli sendiri, ia harus membayar setengah harga. Ini harus memberikan setengah harga pemilik budak. Demikian pula bagi mereka yang menebus, ia membayar setengah dari utangnya kepada kreditur. Nah, ini jadi tentang hutang piutang segala macam. Ketika karyawannya melarikan diri karena karena kredit debitur tuh utang piutang tuh sudah sejak zaman dulu juga sudah di Kesultanan Banten itu. Makanya piutang tuh kreditur. Ini sudah mengatur perusahaan nih. Jadi pasal 1 sampai pasal 4 itu mengatur pemerintahan, orang-orang pemerintahan. Nah, pasal 5 itu sudah mengatur perusahaan. Orang-orang perusahaan. Ketika ada karyawan yang melarikan diri, terus minta ini segala mungkin ya bangkrut atau mungkin apalah dan itu tidak boleh diambil. Kalau mau diambil, maka harus membayar semua hutang piutangnya. Itu hutang yang ada di Kesultanan Banten. Nah, ini bagian dari peraturan di Undang-Undang Kesultanan Banten. Tidak banyak ya orang yang mungkin yang mengkaji, nggak banyak, belum banyak karena memang naskah aslinya ini ditemukan di Prancis, naskah aslinya. Jadi judulnya Undang-Undang Kesultanan Banten. Ini ada 205 pasal. Ini baru dibacakan 5 pasal. Bisa banyak-banyak 5 pasal aja karena ininya banyak nanti hal-halnya. Nah, di sini diungkapkan jadi Arya itu, kalau sekarang Arya itu setingkat, kalau di kemiliteran setingkat letnan. Jadi yang memimpin wilayah, memimpin ini itu Arya atau setingkat bintang bukan bintang ya, mawar ya. Jadi udah pejabat tinggi. Nah, di situ Arya gede atau Arya cilik, Arya yang dari pemerintahan pusat atau Arya yang ada di pemerintahan daerah. Itu didendanya sama 1 juta. Nah, terus dari Arya tadi terus gede cilik. Nah, tukang lampit nih, amulung lampit, jadi tukang bersihin tikar segala macam. Ini juga sama, jadi mempersiapkan tempat duduk dari yang tukang pebekal dalam, yang tukang sapu, tukang ini itu segala. Ketika berdebat denda, apalagi kalau itu pejabat di pemerintah pusat, itu lebih besar dendanya. Artinya pemerintah pusat itu di Keraton Sorosoan itu yang ada di benteng kota keraton. Bukan dalam Keraton Sorosoan hari ini, bukan. Tapi benteng kota Sorosoan itu meliputi dari Karangantu sampai ke Spelwijk, terus belakang sampai ke yang masuk terminal lama, Rumah Benjo itu, terus Sukadiri, terus sampai ke Satrian, balik lagi sampai ke Karangantu. Itu wilayah disebut dengan benteng Sorosoan. Hukumnya yang menggunakan hukum yang yang lebih tinggi, hukumannya tertinggi itu 2 juta. Para pejabat tertingginya itu 2 juta
terus yang terendah sampai ke 100.000 real. Nah, nanti dihitung konservasinya. Saya lupa konservasi di tahun itu harga emasnya berapa, karena konversi harga emas dan konversi dengan harga lada, termasuk juga konversi dengan harga kambing dan kerbau. Jadi uang itu juga ada. Nah, termasuk juga nanti ada pasal yang menjelaskan tentang pemalsuan uang. Zaman kesultanan sudah ada pemalsuan uang, dan undang-undangnya ada. Tentang narkoba ada, tentang madat, opium, terus tentang merayu di pasar atau di alun-alun juga ada peraturannya di pasal-pasal berikutnya. Karena jumlahnya di Undang-Undang Kesultanan Banten itu ada 205 pasal undang-undangnya. Ya, terima kasih yang sudah gabung. Ini berbagai informasi tentang Undang-Undang Kesultanan Banten, supaya kita tahu bahwa Banten itu bukan berita yang paling kecil, atau bukan berita tentang hanya silsilah keluarga dan ini, karena Banten itu adalah eks kerajaan yang pernah besar di abad 16, 17, 18, sehingga aturan undang-undangnya ada, idenya ada, segala macamnya ada. Maka kita memahami itu sejarah konsep negara, bukan memahami hanya konsep sejarah sebagai peristiwa. Nah, inilah pentingnya belajar masa lalu, bukan hanya sebatas peristiwa sejarahnya saja, tapi juga harus dilihat hukumnya, harus dilihat konsep tata hukumnya, harus lihat siapa penegakan hukumnya bagaimana, ini segala macamnya, konsep pertaniannya seperti apa, termasuk juga konsep industri saat itu, seperti apa jenis industrinya, dan seperti apa hubungan internasionalnya, bilateral, dan hubungan kerjasama dengan beberapa kerajaan di dunia. Dan itu Banten sudah pernah melakukan hal seperti itu. Nah, maka kita generasinya hari ini bukan memperkecil Banten sebagai informasi yang hanya sebatas melacak tentang peristiwa-peristiwa silsilah, sehingga kita nggak bakalan ketemu, karena kita dokumennya aja nggak ada kok, hilang dokumennya. Apakah dibakar, apakah ini, karena peristiwanya terlalu panjang sebenarnya. Maka temuan-temuan beberapa catatan-catatan penting perlu dikaji lebih dalam, dengan catatan memandang Banten bukan memandang sebatas kerajaan yang sekarang setingkat provinsi, bukan, tapi memandang Banten harus memandang kerajaan yang pernah besar di kancah internasional. Lewat apa kita melacak untuk mencari itu? Lewat koran-koran sejaman. Tinggal nyari koran sejaman. Di Itali ada nama koran The Italy. Itu sudah memberitakan tentang Kesultanan Banten sejak tahun 1621 sampai tahun 1693. Itu semuanya ada 230 koran menginformasikan tentang Banten, kehebatannya, kebesarannya, militernya, kecanggihannya, segala macamnya. Itu pernah gitu. Masa kita memperkecil diri hanya sebatas ilmu kekuatan dan ilmu kekebalan? Berarti pada masanya pengetahuannya sudah melampaui di atas rata-rata pada zamannya, sehingga perkembangan yang lebih besar itu di masa Sultan Ageng Tirtayasa, dengan bergelar atau dijuluki Banyu Suci Dadi Murti. Artinya banyu suci, air yang suci itu menjadi bermanfaat yang lebih banyak, mampu memberikan
mengolah sebagai tokoh yang memanage air untuk industri, air untuk bersuci, air untuk kebutuhan hidup, air untuk ini segala macam. Itu Ageng Tirtayasa sebagai tokoh utamanya, sebagai yang memberikan sebagai pemanage air. Dan tidak kalah penting, zaman itu air laut sudah bisa ditawarkan. Kan harusnya itu yang dicari ya. Air laut yang sudah ditawarkan. Kenapa air laut sudah ditawarkan? Karena air laut asin. Dengan apa tawarnya? Dan masa kesultanan sudah berhasil seperti itu. Masa generasinya hari ini nggak bisa? Air keruh sudah bisa dijernihkan. Sehingga dibuatlah pengindelan Abang, pengindelan Kuning, pengindelan Mas, sampai masuk ke Pancuran Emas, air sudah siap minum. Yang air sebelumnya ditampung di Tasik-Hardi. Nah, inilah yang harus digali informasinya, sehingga kita tidak terlalu terhipnotis hanya kebesaran laut di medan tempur. Buktinya kita nggak punya apa-apa kalau kita hanya membesarkan itu, karena kita juga pernah kalah. Banten juga pernah kalah, dan itu ngedropnya terlalu lama, nggak bakalan bisa move on, nggak bakalan bisa bangkit kembali karena kehilangan identitas ideologi tentang kebantenannya. Itu makanya harus memahami sejarah Banten, kebudayaan Banten itu bukan hanya sebatas peristiwa informasi sejarahnya, tapi juga harus bisa memahami peristiwa hukumnya, undang-undangnya juga harus dibaca, sehingga kita bisa memahami siklus dan apa sih yang sebenarnya terjadi di kala itu. Kita nggak gagu, kita nggak gagap ketika mendapatkan berita bahwa Banten A, B, C, D segala macam. Ya wajar, karena Banten dulu dikenal sebagai istilah Gipangga, Istana Gipangga. Istana Gipangga itu artinya negara yang multikultur dan multi etnis. Bukan Sepang itu satu tangkai. Tapi Gipang itu multi tangkai yang sudah masuk dalam satu yang bernama Banten. Hingga undang-undangnya jelas, nanti ketemu juga bahas tentang di pasal undang-undang itu menyebut juga kata Makassar, menyebut juga kata Cina, Inggris, Prancis, Portugis di pasalnya. Tentang siapapun yang datang ke situ maka harus seperti apa. Nah, itu secara struktur pemerintahan jelas diatur. Karena sebuah negara harus punya aturan hukum tentang ketatanegaraannya. Banten salah satunya saat itu adalah hukum tata negara yang dikenal dengan istilah Undang-Undang Kesultanan Banten. Mulai Undang-Undang Kesultanan Banten itu tidak digunakan itu di tahun 1856 ketika terbit peraturan pemerintah kolonial tentang bahwa dianggap itu hanya sebatas hukum adat, dijadikan hanya hukum adat. Yang urusan pidana nanti ke hukum ini, yang hukum perdata nanti, nah itu yang di tahun 1856. Karena saat itu pemerintah kolonial itu mereformasi semua arah kebijakan tentang pemerintahan kolonial, karena terjadi pertempuran besar di tahun 1850 dengan tokoh di Banten adalah salah satunya adalah Ki Wahia, pertempuran Gudang Batu untuk di periode itu. Sehingga itu yang harus dilacak. Kenapa undang-undang? Karena ada aturannya, ada undang-undangnya. Terus seperti apa pemerintahannya? Jadi ada pemerintahan pribumi, ada pemerintahan kolonial.
Kalau di masa kolonial ya nanti. Nah ini di masa kesultanan. Nah, undang-undang ini dipakai di pemerintahan pribumi sehingga dikenal dari tahun 1856 itu dikenal sebagai hukum adat, hukum kebiasaan masyarakat pribumi. Nah, di situ mulai muncul. Ya, terima kasih yang sudah gabung, yang sudah ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ketika bermanfaat silakan share dan diskusikan kembali. Ini hanya sebatas membagi informasi tentang hukum dan undang-undang masa kesultanan. Saya ulangi kembali bahwa undang-undang kesultanan ini ditulis di masa pemerintahan Sultan Haji Sultan Abdul Qohar di tahun 1683. Nah, undang-undang ini akan menjelaskan semua peraturan di pemerintahan kesultanan. Nah, gitu. Ya. Macan ai sebelum terima kasih. Nah, berikutnya nanti akan bahas pasal selanjutnya di Undang-Undang Kesultanan Banten ini supaya kita sama-sama mengetahui apa aja sih peraturannya di masa kesultanan, karena tidak banyak orang yang memahami dan mengenal ya. Bukan tidak ada, tapi tidak banyak. Satu emang karena kendala di bahasa, karena ini ditulis tahun 1600-an, banyak kosakata yang sudah tidak digunakan. Yang kedua juga banyak komponen-komponen kenegaraan yang berubah dengan kekinian, sehingga perlu untuk proses menjelaskan tingkatan. Kalau sekarang dari mulai pegawai biasa, terus kasih, kabid, kadis, sampai jenjang lebih tinggi gitu kan. Nah, dulu juga ada gitu. Dan itu semuanya memiliki denda yang khusus. Yang paling besar itu para petingginya. Ketika melakukan perdebatan di ruang publik, maka didenda 2 juta. Didendanya 2 juta di ruang publik. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit ulasan tentang Undang-Undang Kesultanan Banten. Semoga bermanfaat. Ketika ini bermanfaat, silakan share dan bagikan, informasikan. Mudah-mudahan sama-sama mendapatkan kebaikan. Dan akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.